Bab 1332. Dia memanggilku kakak. Di depan Mileye dan kakak seperguruan Lu, ada pegunungan tak berujung, dan di dalam pegunungan, samar-samar terlihat beberapa aula. Saat ini, Mileye juga merasakan jiwa pedang. Jiwa pedang yang sangat kuat. Mileye berkata pelan, "Kakak seperguruan Lu, apa sekte pedang yang ada di sini?" Kakak seperguruan Lu berkata pelan, "Sekte pedang ini didirikan oleh salah satu kakak seperguruannya saat itu, pergi dan lihatlah." Mileye mengangguk. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di sebuah gerbang gunung. Gerbang itu memiliki panjang dan lebar beberapa kaki. Di papan gerbang ada tulisan, "Sekte Pedang." Tulisan itu sangat kokoh, seolah diukir oleh pedang tajam. Setelah gerbang gunung, ada jalan setapak dari batu yang tidak terlihat sekilas. Mileye dan kakak seperguruan Lu berjalan perlahan menuju jalan batu. Jalan setapak itu sepi, rumput di kedua sisi setinggi beberapa kaki. Jelas, sudah lama sekali tidak ada yang muncul di sini. Mileye berkata pelan, "Bagaimana bisa begitu sepi?" Kakak seperguruan Lu melihat sekeliling, matanya penuh gelombang. Mereka semua seharusnya sudah gugur. Mileye terdiam. Tidak ada jejak pertempuran di sini, artinya, orang-orang di sini telah mati atau meninggalkan tempat ini. Segera, keduanya tiba di aula besar. Di depan pintu gerbang aula utama terdapat patung batu yang sangat besar, yaitu patung pria berbaju biru, dan di bahu pria berbaju biru masih ada si kecil putih. Mileye dengan cepat memanggil Linsi. Linsi mengendus perlahan, lalu dia berjalan ke patung pria berbaju biru. Kaki kecilnya dengan ringan menginjak tanah. Setelah beberapa saat, dia menoleh untuk melihat Mileye dan menggelengkan kepalanya. Mileye berkata pelan, "Tidak ada." Kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, "Mungkin dia tidak pernah datang." Melihat Linsi yang sedikit kecewa di depannya, Mileye tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, kita pasti bisa bertemu dengannya di masa depan." Linsi mengangguk dengan cepat. Mileye menatap kakak seperguruan Lu. "Ayo pergi." Kakak seperguruan Lu sedikit mengangguk. Keduanya hendak pergi. Tetapi pada saat ini, suara pedang bergema di aula di belakang mereka. Keduanya berhenti. Mileye berbalik untuk melihat, sebuah suara tiba-tiba bergema di aula, aura yang sangat familiar. "Ketua Sekte." Suaranya bergetar, jelas karena bersemangat. "Ketua Sekte." Mileye menatap kakak seperguruan Lu. Kakak seperguruan Lu berkata pelan, "Masuk dan lihat." Mileye mengangguk. Keduanya berjalan ke aula utama. Di dalam aula utama, tergantung sebuah pedang, dan suara itu berasal dari pedang. Ketika keduanya memasuki aula, suara itu terdengar lagi, "Kamu bukan ketua sekte." Mileye memandangi pedang itu, lalu berkata, "Kamu siapa?" Pria itu tiba-tiba berkata, "Garis darahmu." Kali ini, kakak seperguruan Lu tiba-tiba bertanya, "Siapa kamu?" Pedang itu bergetar, lalu berubah menjadi pria paruh baya. Kakak seperguruan Lu menatap pria paruh baya itu. "Aku tidak kenal kamu." Dia pada dasarnya mengenal semua orang di sekitarnya, kecuali beberapa wanita. Pria paruh baya melirik kakak seperguruan Lu, lalu berkata, "Aku ketua sekte pedang tempat ini." Kakak seperguruan Lu berkata, "Siapa guru leluhur sekte pedang kalian?" Sampai di sini, dia sepertinya teringat sesuatu, dan berkata, "Maksudku orang yang mendirikan sekte pedang ini." Pria paruh baya-baya berkata dengan berat, "Maksudmu guru leluhur Tingyun?" "Tingyun." Kakak seperguruan Lu sedikit terkejut, lalu berkata pelan, "Ternyata dia." Mileye menatap kakak seperguruan Lu. "Kamu kenal dia?" Kakak seperguruan Lu mengangguk.
Dia adalah orang yang memiliki tahu pedang terkuat di sekte pedang selain dia juga yang paling berbakat. Sambil berbicara, dia melihat pria paruh baya. Mengapa sekte pedang di sini jadi seperti ini? Pria paruh baya tersenyum kecut. Kami telah mengalami sebuah bencana. Kakak seperguruan Lu sedikit mengernyit. Bencana. Pria paruh baya mengangguk. Saat itu, kami memiliki sebuah benda suci di sekte pedang, bernama Kitab Pedang. Kitab itu ditinggalkan oleh guru leluhur, tetapi, sejak guru leluhur Ting Yun pergi, barang ini dicari-cari Dao Ting, dan akhirnya, kakak seperguruan Lu memicingkan matanya sedikit. Dao Ting merebut Kitab Pedang. Pria paruh baya mengangguk. Ketika guru leluhur Ting Yun masih ada, Dao Ting tidak berani bertindak, tetapi setelah guru leluhur Ting Yun pergi, Dao Ting segera mengirim orang untuk merebut Kitab Pedang. Kakak seperguruan Lu terlihat marah. Berani sekali mereka mengambil Kitab Pedang. Bernyali sekali mereka. Pria paruh baya menghela napas dengan suara rendah, ini karena kami yang tidak mampu. Kalau guru leluhur Ting Yun ada di sini. Kakak seperguruan Lu menatap pria paruh baya. Di mana Ting Yun? Pria paruh baya berkata dengan berat, guru leluhur Ting Yun sudah pergi. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kakak seperguruan Lu berkata pelan, gadis kecil itu seharusnya pergi mencarinya. Gadis kecil. Ekspresi pria paruh baya menjadi sedikit aneh. Siapa kamu? Mile Ye buru-buru berkata, dia adalah kakak seperguruan Lu, juga dari sekte pedang. Pria paruh baya sedikit terkejut. Kamu juga dari sekte pedang? Kakak seperguruan Lu mengangguk. Pria paruh baya mengatupkan kedua tangannya. Ternyata satu sekte. Kakak seperguruan Lu menunjuk patung pria berbaju biru di luar kuil. Apakah dia pernah ke sini? Pria paruh baya berkata, pernah. Sepertinya dia pernah datang menemui guru leluhur Ting Yun. Kakak seperguruan Lu bertanya lagi, apa dia ada meninggalkan sesuatu? Pria paruh baya berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada. Kakak seperguruan Lu terdiam. Mile Ye berkata sambil tersenyum, ya sudah kalau tidak ada. Saat itu, pria paruh baya tiba-tiba berkata, tapi, ada si kecil putih yang meninggalkan sebuah kotak. Kotak. Mile Ye dan kakak seperguruan Lu sama-sama tertegun. Ada sebuah kotak. Kakak seperguruan Lu berkata dengan berat, di mana? Pria paruh baya menoleh dan menunjuk ke meja di depannya, di atasnya ada sebuah kotak kecil. Pria paruh baya berkata, Ting Yun berkata bahwa kotak ini adalah hadiah dari si kecil putih, harus dijaga baik-baik, jadi sekte pedang, menyembahnya. Mile Ye terdiam dengan kakak seperguruan Lu. Sampai disembah. Mile Ye ragu-ragu, lalu berkata, waktu sekte pedang dalam masalah, kalian tidak membuka kotak ini. Pria paruh baya menggeleng. Tidak. Sambil berbicara, dia melihat ke kotak itu, apakah ada misteri di dalam kotak ini? Mile Ye dan kakak seperguruan Lu saling pandang, keduanya terdiam. Kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, saat Dao Ting datang, kalau kalian membuka kotak ini, kalian mungkin punya kesempatan. Pria paruh baya terheran-heran. Ini, bagaimana mungkin? Setahu aku, kekuatan si kecil putih biasa saja. Kakak seperguruan Lu menggelengkan kepalanya. Dia tidak pandai berkelahi, tapi dia bisa memanggil orang. Memanggil orang. Jika kamu ingin bertanya siapa yang memiliki pendukung paling banyak, itu pasti si kecil putih. Dahulu kala, tidak ada yang bisa mengacau dengan si kecil putih ini, mempermainkannya sama saja dengan menyodok sarang lebah. Pria paruh baya melirik kotak itu dan tersenyum kecut. Pantas saja guru leluhur Ting Yun menyuruh kami menjaganya dengan baik, tapi tak satu pun dari kami menganggapnya serius saat itu.
Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah berikan kotak ini padaku?" Kakak seperguruan Lu melempar pandangan kosong ke arah Mileye. Sungguh tidak tahu malu, main minta begitu saja. Pria paruh baya berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Tidak ada gunanya menyimpan benda ini di sekte pedang. Lagi pula, kamu adalah..." Kakak seperguruan Lu tiba-tiba mengganti topik, "Apakah hanya satu kotak ini?" Pria paruh baya mengangguk, "Hanya satu kotak saja." Kakak seperguruan Lu menatap Mileye. "Kalau begitu bawa pergi." Mileye sedikit mengangguk, dan dia memandang ke arah pria paruh baya. "Kamu hanya memiliki seutas jiwa yang tersisa. Apakah kamu ingin terus tinggal di dunia ini dengan cara ini? Atau haruskah aku mengirimmu ke reinkarnasi?" Pria paruh baya tersenyum kecut, "Biarkan saja aku binasa di dunia ini." Mileye menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu biarkan aku mengirimmu ke reinkarnasi." Selesai bicara, dia merentangkan telapak tangannya, segel dewa reinkarnasi muncul, dan segera, akses reinkarnasi muncul di depannya. Melihat pemandangan ini, mata pria paruh baya terbelalak. "Ternyata kamu adalah pelindung kebenaran agung." Mileye mengangguk, "Aku mendapat meterai para dewa secara tidak sengaja. Adapun pelindung kebenaran agung, anggap saja seperti itu." Pria paruh baya menatap Mileye dalam-dalam, lalu berkata, "Hati-hati." Selesai bicara, dia memasuki saluran reinkarnasi. Saluran reinkarnasi langsung ditutup. Mileye berjalan ke kotak itu, dan dia melihat ke kotak itu, berkata pelan, "Yang ada di dalam pasti si kecil itu." Kakak seperguruan Lu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Saat ini, Linsi sudah memeluk kotak itu dengan erat. Mileye berkata sambil tersenyum, "Linsi, bisakah kamu merasakan apa yang ada di dalam kotak?" Linsi mengedipkan mata, lalu dia melihat ke kotak itu, dan setelah beberapa saat, dia menyeringai, "Tidak akan kuberi tahu." Selesai bicara, dia membawa kotak itu ke dalam menara penjara alam. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak seperguruan Lu berkata dengan berat, "Bagaimana kamu akan menggunakan kotak ini?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Ini hadiah super dariku untuk Daoting." Selesai bicara, dia melihat sekeliling, berkata pelan, "Untung kita tidak kembali dengan sia-sia, ayo pergi." Kakak seperguruan Lu mengangguk. Keduanya pergi, dan tepat ketika keduanya meninggalkan aula, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dia meraih bahu kakak seperguruan Lu dan mengirimnya ke menara penjara alam. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, tombak panjang menembus lurus ke bawah dari langit, dan ada api berwarna merah darah di senjatanya. Sebelum tombak itu jatuh, seluruh sekte pedang di bawahnya terbakar menjadi abu oleh gelombang api. Ada cibiran di sudut mulut Mileye, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah pedang terangkat ke langit. Boom! Langit tiba-tiba meledak, langsung berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Saat ini, seorang pria muncul di langit. Pria ini tingginya lebih dari 7 kaki, sangat kekar, mengenakan jubah perang binatang bermotif ungu dan emas, sepasang mata tampan yang setajam pedang tajam, dan memesona. Di tangannya, dia memegang sebuah tembiang perang. Tombak ini panjangnya 1 kaki dan 2 kaki. Batang tombak itu sepertinya terbuat dari magma. Energi jahat dan roh jahat, mengganggu pikiran orang, pembunuhan haus darah. Dia berdiri di cakrawala itu, pada saat ini, seluruh dunia tampak begitu kecil di hadapannya. Mileye memandangi pria itu. Daoting. Di udara, pria itu menatap Mileye. "Aku Nathan, salah satu dari 4 jenderal Dewa Daoting, dan hari ini aku di sini untuk mengambil kepalamu." Mileye menyipitkan matanya sedikit.
kalian telah menyerang Kak Saphira. Dia tahu bahwa jika orang-orang ini ingin berurusan dengannya, mereka pasti akan menahan Saphira Mu. Di alam semesta 5 dimensi. Di langit berbintang, seorang lelaki tua berdiri di depan Saphira Mu, itu adalah Jared. Saphira Mu menatap Jared, berkata sambil tersenyum, kupikir kalian akan menunggu sampai bencana 5 dimensi. Jared berkata sambil tersenyum, Nona, bagaimana kalau begini, kami membiarkan Tuan Muda Ye dan Nathan bertarung sendiri. Daoting tidak akan ikut campur, Nona juga tidak ikut campur, bagaimana menurutmu? Saphira Mu terdiam. Di bagian terdalam dari langit berbintang, teknik formasi super telah menyelimuti seluruh alam semesta 5 dimensi di beberapa titik. Jika dia pergi menyelamatkan Mileye, teknik formasi dan Master Daoting ini akan menghancurkan alam semesta 5 dimensi. Saphira Mu menoleh dan melirik ke alam semesta 5 dimensi di bawah, berkata sambil tersenyum, Daoting memang hebat, kalian bisa menemukan kelemahanku begitu cepat, kalian semua tahu bahwa satu tembakan dariku akan mempercepat datangnya bencana 5 dimensi. Dan sekarang, kalian memaksaku bertindak, dan biarkan bencana 5 dimensi datang lebih awal. Jared memandang Saphira Mu. Tidak mudah bagi seorang gadis untuk berkultivasi sampai titik ini. Apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan dirimu hanya untuk seorang manusia? Saphira Mu berkata sambil tersenyum, dia memanggilku kakak. Bukankah wajar jika seorang kakak melindungi adiknya? Bersambung.